Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam sejahtera. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ananda dan guru-guru hebat, terima kasih yang telah hadir di VCT Batch 8 ini dengan rekan-rekan saya tidak sendiri. Izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu rekan-rekan saya. Yang bertugas saat ini moderator itu Rina Solihat SPD, beliau bekerja di SMK PGRI Subang menjadi guru bahasa Inggris. Dan presenter kali ini materinya akan luar biasa sekali, kita akan mengetahui tentang hotel knowledge, apa itu di hotel itu ada apa saja. Presenter kita beliau bekerja di SMK PGRI bernama Wiwin Malida Empar. Nah, sebelum kita mulai, saya akan membaca dulu tata tertib saat Pikon. Yang pertama, satu, siap mengikuti Pikon sampai akhir. Kedua, menyimak pemaparan materi dengan baik. Ketiga, menyalakan mic dan kamera saat berbicara. Keempat, mematikan mic saat tidak berbicara. Kelima, memohon izin apabila ada pertanyaan atau menanggapi atau menambahkan kepada moderator. Keenam, mengajukan pertanyaan sesuai materi yang dipaparkan oleh Bu Wiwi nanti. Ketujuh, peserta yang akan bertanya menuliskan di chat ke semua audiens, tidak di privat, dengan menyertakan nama lengkap dan instansi, atau boleh via voice note juga boleh, nanti tinggal dinyalakan saja. Kedelapan, mengisi presensi yang dibagikan saat Pikon berlangsung. Ya, just informasi, presensi ini nanti dibagikan saat akhir materi atau pas saat materi selesai, karena takutnya ada yang baru gabung, chatnya ketutup, gitu ya. Terima kasih, saya akan kembalikan kepada rekan saya untuk membawakan acara, moderator Bu Rina Solihat SPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, baik, terima kasih Bapak Muhammad Rizky Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, serta Ananda hebat yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan, sehingga kita dapat berkumpul pada acara Fikon. Ya, terima kasih pada Bapak Muhammad Rizky Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, serta Ananda hebat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul pada acara Fikon pada pagi hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah Hotel Knowledge. Perkenalkan, nama saya Rina Solihat SPD dari SMK PGRI Subang yang akan bertugas sebagai moderator. Saya akan membantu jalannya acara Fikon ini. Adapun rangkaian acara yang akan kita lewati adalah yang pertama sesi pembukaan, kemudian sesi penyampaian materi, sesi tanya jawab, dan sesi penutup. Baik Bapak Ibu dan Ananda, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita mengucapkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Wiwin Malida Empar. Namun sebelumnya saya akan bacakan dulu sekilas tentang riwayat hidup Ibu Wiwin. Oke, Ibu Wiwin, nama lengkapnya adalah Wiwin Malida Empar. Beliau mengajar di SMK PGRI Subang sebagai guru produktif perhotelan. Beliau lulusan dari S1-nya dari Sekolah Tinggi Pariwisata Ars Internasional, jurusan Manajemen Pariwisata, dan S2-nya di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung atau NHI, jurusan Manajemen Perhotelan. Baik, saya persilahkan kepada Ibu Wiwin Malida Empar untuk menyampaikan materi.
Baik, terima kasih kepada Ibu Rina selaku moderator dan kepada Bapak Riki selaku host. Assalamualaikum semuanya, selamat pagi Bapak Ibu dan terutama Ananda siswa-siswi audiens yang hadir untuk mengikuti webinar ini. Terima kasih atas kehadirannya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, tetap sehat dan tetap semangat untuk mengikuti webinar ini. Pada hari ini perkenankanlah saya akan mempresentasikan webinar tentang hotel knowledge, yaitu untuk mengetahui hal-hal atau pengetahuan tentang ilmu perhotelan. Mungkin di sini ada para audiens yang tertarik untuk bekerja di bidang perhotelan, atau mungkin ada juga yang memang sudah sering untuk masuk hotel, baik itu untuk meeting, untuk seminar, dan lain-lain, dan menemukan hal-hal dan kata-kata aneh atau kata-kata yang kurang paham dimengerti, dan karena istilah-istilah hotel ini mungkin agak berbeda ya, mungkin dengan dan di luar, dan ini mungkin hanya diketahui oleh orang-orang khususnya yang berkecimpung di bidang perhotelan. Jadi istilah-istilah ini sangat langka untuk masyarakat awam. Baik, kita akan mulai presentasinya. Nah, untuk awalnya kita akan mengetahui tentang hotel-hotel atau departemen-departemen yang ada di dalam hotel. Kita mengetahui secara umum apa sih yang ada di dalam hotel itu. Dimulai dari ada yang namanya general manager. Itu biasanya dipanggilnya GM ya. Kalau orang-orang hotel itu memanggil manager atau general manager itu Pak GM atau GM. Nah, itu ada pemimpin hotel. Kemudian diwakili oleh eksekutif asisten manager. Dia mewakili general manager ketika general manager tidak ada di tempat, karena selaku GM mungkin dia banyak melakukan tugas-tugas hotel yang berkenaan dengan pemasaran atau konsumen dan seperti itu. Kemudian di bawahnya ada departemen-departemen yang memang satu sama lainnya saling terhubung, yaitu room division, F&B division, dan ada departemen accounting, ada engineering dan marketing. Ini gambaran struktur organisasi hotel pada umumnya. Di room division departemen itu membawahi dua bidang, yaitu housekeeping dan front office. Room division itu adalah divisi yang menangani tentang pelayanan kamar dan kebersihan kamar. Ada dibagi dua, yaitu housekeeping dan front office. Housekeeping yaitu yang menangani kebersihan kamar dan area-area hotel. Di sana ada bagian linen, ada public area, kemudian tambahannya juga ada laundry, kemudian juga ada florist. Nah, itu untuk housekeeping. Kemudian ada front office. Di situ adalah bagian yang menangani kedatangan dan keberangkatan tamu, baik itu pemesanan kamar, kemudian menerima kedatangannya, penanganan barang-barang bawaan tamu. Itu bagian-bagiannya ada reception, ada reservation, dan information. Nanti kita akan lebih ulas lebih jauh. Kemudian di sana ada bagian F&B division atau food and beverage division. Itu ada bagiannya food production, kemudian F&B service. Nah, ini adalah bagian-bagian favorit di perhotelan. Jadi yang kita menginap di hotel pasti ini adalah bagian-bagian favorit atau departemen favorit nih. Food production itu juga membawahi, ada food production itu menangani penanganan makanan tamu. Bagiannya ada yang kitchen, kemudian ada yang kitchen itu untuk membuat makanan-makanan untuk para tamu, kemudian ada bagian pastry untuk membuat kue-kue tamu, kue-kue untuk tamu, baik kue tradisional maupun kue cake dari luar. Kemudian ada bagian untuk pembuatan appetizer, kemudian ada butcher untuk pemotongan daging dan ikan-ikan, kemudian ada bakery untuk pembuatan roti-roti. Nah, itu banyak sekali food production. Itu kalau misalnya kalian sekolah di jurusan hotel itu ada khusus food production. Kalian senang di mana? Di kitchen, di pastry, kamu punya keinginan untuk masuk ke sana, nah di sana banyak bagian-bagiannya. Kemudian ada F&B service. F&B service itu bagian yang melayani tamu-tamu. Di sana ada bagian-bagiannya juga, ada bartender, kemudian ada restoran. Bartender itu yang menangani untuk minuman-minuman tamu, baik minuman yang alkohol maupun non-alkohol. Kemudian ada restoran, ya. Kemudian ada banquet.
Banquet itu adalah hall atau aula tempat yang disewakan untuk tempat wedding, kemudian birthday, kemudian meeting. Nah, sekarang pada umumnya hotel-hotel itu selain menjual room atau makanan, mereka juga banyak yang mulai menawarkan paket-paket MICE ya. Paket MICE itu paket meeting, exhibition, insentif, dan conference. Mereka menjualnya di bidang itu. Karena banyak revenue atau pemasukan hotel yang besar dari sana, dari paket-paket meeting. Nah, itu adalah gambaran-gambaran pada umumnya di suatu hotel departemen ya. Kemudian kita akan berbicara mengenai istilah-istilah hotel yang memang pada umumnya orang-orang umum atau orang-orang awam itu tahu ya, tahu dan menemukannya di hotel. Dimulai dari bagian front office. Front office itu adalah bagian kantor depan hotel, di mana orang datang ke hotel, kemudian pasti ke front office dulu untuk mendaftarkan registrasi dan sebagainya. Di sini juga ada bagian-bagiannya, banyak bagiannya di bagian front office itu. Ada bagian reception. Reception itu adalah bagian yang menangani kedatangan dan keberangkatan tamu. Itu bagiannya di reception. Tamu datang pasti di handle-nya sama reception. Kemudian ada bagian reservation. Reservation itu adalah bagian yang menangani pemesanan kamar hotel. Biasanya itu ada di belakang kantor atau di back office di bagian front office, itu khusus untuk menangani pemesanan kamar tamu. Pemesanan kamar tamu itu kan banyak macamnya sekarang, melalui online, melalui telepon, melalui fax, melalui surat, dan sebagainya. Itu khusus untuk menangani bagian pemesanan kamar tamu. Kemudian ada yang namanya GSA atau Guest Service Agent. Pada umumnya zaman dulu kalau di satu hotel itu reception dan reservation itu kan terpisah bagiannya sama cashier. Kalau FO cashier itu di bawah accounting departemen. Tapi untuk masa sekarang di hotel-hotel, terutama hotel-hotel bintang 5, reception, reservation, dan cashier itu dihandle oleh satu orang yang namanya GSA atau Guest Service Agent. Nah, ya kalian nanti ke hotel ada yang namanya GSA atau melamar kerja, misalnya lihat di internet ada bacaan membutuhkan GSA atau Guest Service Agent, yaitu tugasnya sebagai reception, sebagai reservation, juga sebagai cashier. Jadi GSA itu harus mempunyai keahlian marketing, mempunyai keahlian menawar tamu, menghandle tamu, kemudian menghitung keluar masuk keuangan tamu juga, kemudian untuk harus juga bisa bahasa ya, kalau GSA itu otomatis. Kemudian ada bagian telepon operator, itu yang menghandle bagian keluar masuk telepon, baik itu telepon dari luar, baik itu dari dalam, baik itu dari tamu maupun dari orang dalam hotel. Itu bagiannya telepon operator. Kemudian ada yang namanya valet. Valet itu adalah petugas yang melayani parkir tamu. Ketika tamu membawa kendaraan, kuncinya ya diserahkan ke bagian valet untuk diparkirkan. Kemudian ada yang namanya concierge atau bagian porter. Kalau concierge itu istilahnya dalam bahasa Prancis ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu namanya porter. Kalau porter itu adalah bagian petugas hotel yang menangani barang-barang bawaan tamu. Biasanya berdirinya di depan ya, sama greeter, sama porter. Yang tugasnya itu membuka pintu mobil, kemudian memberikan pertolongan untuk membawakan barang-barang tamu untuk dibawa ke room yang sudah dipesannya. Kemudian kita ke area housekeeping. Di sana ada yang namanya room section. Room section itu adalah bagian-bagian yang bertugas untuk membersihkan kamar. Itu ada yang namanya room boy, petugasnya namanya room boy dan roommate. Kalau roommate itu untuk laki-laki, sedang room boy itu untuk laki-laki, sedangkan roommate itu untuk petugas kebersihan perempuan. Tapi pada di Indonesia itu jarang ya untuk roommate, biasanya di luar negeri itu banyak roommate. Di sini pada umumnya boy, karena kan kerjanya keras ya, kerjanya sibuk kalau untuk di room section. Kemudian ada yang namanya public area, istilahnya PA ya. PA itu yang bertugas untuk membersihkan area-area hotel. Itu kalau disebutnya itu houseman.
yang membersihkan lorong, kemudian membersihkan lift, membersihkan counter atau lobby, itu namanya PA, petugas PA atau public area. Kemudian ada yang namanya bagian linen, itu yang bertugas untuk keluar masuk sheet. Sheet itu spray tamu atau yang berhubungan dengan kain-kain, seperti tablecloth, kemudian towel, kemudian sheet. Itu adalah bagiannya linen. Kemudian ada yang namanya laundry, itu bagian pencucian pakaian-pakaian baik atau linen, baik itu linen hotel, in hotel itu sendiri atau tamu. Kalau in hotel itu yang berhubungan dengan towel, sheet dan sebagainya. Kemudian ada florist, itu bagian yang merangkai bunga. Kemudian kita ke section food and beverage. Kalau kita, ini bagian favorit untuk kita ya, di sana ada yang namanya waiters, orang yang melayani tamu. Kemudian ada captain, captain itu adalah supervisornya waiters, jadi atasannya waiters. Dan kemudian chef, chef itu, kalau chef itu ya juru masak. Kalau namanya chef eksekutif itu berarti kepala dapur. Kemudian kita mengenal ke istilah-istilah hotel. Kalau kita datang ke hotel, sering datang ke hotel, kita pasti akan menemukan kata-kata ini. Ada yang namanya CI atau arrival, CO atau departure. Kalau CI itu istilahnya check-in atau CO itu check-out. Biasanya kita akan menemukan kata-kata ini ketika kita datang ke hotel untuk mengisi registrasi form atau format-format yang memang harus kita isi ketika kita datang ke hotel. Check-in. Kalau pada umumnya arrival dan departure itu adanya di airport atau bandara ya, kedatangan pesawat atau kemudian pesawat landing. Tapi untuk sekarang selain kata check-in, check-out, di hotel juga ada arrival dan departure. Kemudian ada istilahnya fully booked. Ya misalnya kita mau memesan hotel by phone atau via phone, kemudian ada yang kita pesan, kemudian si reservation-nya mengatakan, I'm sorry, hotel kami sudah full book, berarti itu hotel itu sudah penuh dan kita tidak bisa membooking di kamar itu sesuai dengan hari yang kita mau booking ya. Itu namanya fully book atau full booking. Kemudian ada blocking room atau room blocks ya. Kalau blocking room itu adalah kamar yang sudah dipesan atau yang sudah diblok. Kalau kamar yang sudah diblok atau dipesan otomatis sudah tidak bisa dijual lagi ke konsumen lain. Kemudian di form itu ada yang namanya ETA atau ETD ya. ETA itu adalah estimation time arrival. Itu perkiraan waktu kedatangan tamu. Kalau ETD itu estimation time departure atau perkiraan keberangkatan tamu. Kalau misalnya waktu check-in itu biasanya kan jam 1 ya, jam 1, tapi otomatis tamu kan tidak mungkin datang jam 1, tapi mungkin ada yang datang, tapi kebanyakan sih tidak pas jam 1-nya. Jadi si bagian reservation itu akan menanyakan kira-kira jam berapa kedatangannya. Mungkin tamu ada yang datang dari bandara, misalnya dijemput atau di mana, itu kan harus ditulis. Itu untuk persiapan petugas housekeeping juga, untuk persiapan petugas front office juga, untuk menyambut kedatangan tamu tersebut. Begitu juga untuk estimasi time departure. Kemudian kita ada yang namanya OTA atau Online Travel Agent. Online Travel Agent itu adalah pemesanan kamar via aplikasi online. Kalau pemesanan kamar ya kan bagiannya reservation, tapi biasanya itu ada media-medianya, banyak sekali media-media yang digunakan untuk pemesanan kamar, baik itu via by phone, kemudian via letter atau surat, kemudian via SMS, kemudian via banyak sekali lah untuk pemesanan kamar. Tapi sekarang untuk memudahkan konsumen, ada yang namanya online travel agent untuk sekarang sih, karena untuk memudahkan konsumen memesan hotel, tinggal buka aplikasinya, cari hotel yang memang diinginkan, baik harga dan tempatnya, dan baru melakukan pemesanan. Contohnya ada Booking.com, ada Traveloka, Agoda, Hotel.com. Nah, kalian bisa memesan hotel lebih mudahnya di sana. Tapi kalau misalnya lebih nyaman, mungkin ada yang lebih nyaman untuk by phone, ya bisa langsung telepon ke reservasinya by phone. Kemudian ada yang namanya publish rate.
Publish rate itu adalah harga resmi yang dikeluarkan hotel. Jadi hotel mengeluarkan harga resmi dan harga itu di-announce, diumumkan melalui room rate yang ada di hotel, kemudian melalui internet. Ya, kita buka internet, kita misalnya buka hotel Pandayan, kita ada di internet itu harga kamarnya misalnya standar atau superior segini, nah itu harga publish, harga yang memang sudah di-publish. Kemudian ada express CI atau CO, atau itu artinya express check-in atau check-out. Jadi check-in, check-out yang cepat. Biasanya ada tamu-tamu super sibuk yang memang tidak mau istilahnya lambat melakukan check-in, check-out di front office. Biasanya kalau express itu spesial ya, kita akan menangani permintaan check-in atau check-out itu baik di kamar atau di lobby sesuai dengan keinginan tamu. Kemudian ada yang namanya corporate rate atau special rate. Corporate rate itu adalah harga kerjasama. Biasanya itu untuk government atau untuk swasta ya. Biasanya mereka melakukan kerjasama dulu antara pihak hotel dan pihak government atau swasta. Biasanya pihak government atau swasta itu kan suka banyak melakukan kegiatan event-event ya, meeting atau exhibition seperti itu. Biasanya mereka kan sering mengadakan. Kemudian mereka mengadakan kerjasama dengan pihak hotel dan harganya bukan harga publish. Jadi mungkin di bawah harga publish, bisa sekitar ada diskon 10 atau 20% dari harga publish. Begitu juga dengan agent rate. Itu adalah harga agent ya, harga agen. Travel agent itu juga mengadakan kerjasama dengan hotel-hotel untuk harga. Ketika ada konsumen yang ingin menginap di suatu hotel dan mereka tidak mau ribet, biasanya untuk turis-turis asing ya, mereka pasti menghubungi pihak travel agent untuk mensewakan hotel. Nah, antara travel agent dan pihak hotel itu juga ada kerjasama. Biasanya ada harganya di bawah harga publish. Kemudian ada yang namanya late CO atau late check out. Kalau late check out itu adalah check out yang terlambat. Biasanya check out itu kan jam 12 ya, jam 12. Check in itu jam 1, dan check out itu jam 12. Jadi 1 ke jam 12. Biasanya late check out itu tidak boleh lebih dari jam 1 atau 1 jam dari batas waktu check out. Karena mungkin kamar itu sudah disewa lagi sama tamu lain. Kalau misalnya lebih dari 1 jam itu udah namanya day use ya. Kemudian ada yang namanya CO time atau check out time. Itu adalah batas waktu check out. Biasanya antara jam 11 sampai jam 12. Check-in time itu waktunya antara jam 1. Biasanya jam 12 sih, tapi kira itu jam 1. Karena mungkin kalau misalnya kamarnya sibuk ya, kamarnya penuh, kemudian waktu check-in-nya jam 12, mungkin ada tamu yang memang benar-benar jam 12. Dan kemudian kamar itu mau dipakai lagi hari itu. Nah, itu kan ada jenjang waktu 1 jam untuk busboy membersihkan kamarnya. Kemudian ada yang namanya walk-in. Walk-in itu adalah pemesanan secara langsung. Jadi tamu datang ke hotel, dia melakukan showing untuk melihat hotel dan kemudian memesannya. Itu namanya WI atau walk-in. Kemudian ada yang namanya akuped. Akuped itu adalah pengetahuan untuk kamar. Biasanya kalau akuped atau O itu istilahnya O atau ininya akuped itu kamar yang terisi. Jadi itu otomatis sudah tidak bisa dijual. Kalau OVOO itu adalah status-status kamar yang dilaporkan dari pihak housekeeping ke front office. Jadi antara housekeeping dan front office itu ada report ya. Jadi bagian reservasi bisa mengetahui atau menjual kamar yang O atau V atau OO. Kemudian ada yang namanya status kamar V atau vacant. Vacant itu adalah kamar bersih yang siap untuk dijual. Atau kalau O itu terisi, kalau V itu kamar bersih yang siap dijual. Nah ini yang kamar V ini yang memang bagian reservation nanti bisa menjualnya ke konsumen. Kemudian ada OO atau triple O, itu namanya out of order. Berarti kamar itu rusak dan tidak bisa dijual. Biasanya report ini dari bagian housekeeping. Kemudian ada yang namanya day use. Day use itu adalah
penyewaan kamar yang memang per jam, 1 jam, 2 jam, 3 jam, atau paling batas maksimal itu 4 jam. Ya, jadi tidak seharian. Jadi biasanya ada khusus tarif-tarif. Misalnya ada yang late check out tadi, mungkin kan batas waktunya jam 1, tapi kan misalnya kalau lebih dari 3 jam, 4 jam itu udah dihitungnya day use. Dan house use, ya, house use itu adalah kamar yang digunakan oleh karyawan-karyawan atau pemilik-pemilik hotel, misalnya owner, kemudian GM, kemudian manajer. Kamar itu emang digunakan oleh karyawan dan tidak bisa dijual, ya. Itu biasanya ada batas-batas waktunya. Kemudian ada extra bed, yaitu tambahan bed, tambahan kasur, ya. Ketika misalnya hotel kapasitas 2 orang, tapi bisa ditambah 1 misalnya, dan minta tambahan extra bed. Kemudian ada yang namanya minibar. Minibar itu adalah bar kecil atau kulkas kecil yang ada di tiap kamar. Biasanya kalau standar itu nggak ada minibar, biasanya ada di deluxe ke atas. Tapi untuk deluxe biasanya kalau minibarnya itu bayar. Sementara kalau kamar tipe president suite atau suite room itu tidak bayar, ya, gratis. Next, kita ke high season. High season adalah musim ketika hotel rame-ramenya, atau musim liburan. Musim ketika hotel rame dan itu biasanya full book, ya. Biasanya itu musim liburan, New Year, kemudian ada Christmas, ada Lebaran. Nah, itu biasanya high season dan biasanya harganya mahal. Bisa 2 kali lipat dari harga publish yang biasanya. Kemudian ada low season. Low season adalah musim di mana hotel tingkat pemasukannya itu menurun, ya. Mungkin misalnya contohnya di bulan Ramadan, ya, biasanya sepi hotel, ya, biasanya harganya itu murah, di diskon mungkin sampai sekitar 30% diskonnya. Kalau misalnya mencari-cari hotel yang murah, ya di low season itu. Kemudian ada yang namanya safe deposit box, yaitu tempat penyewaan box untuk barang-barang berharga tamu. Biasanya adanya di bagian front office. Tamu menyewa karena dia membawa barang-barang berharga atau sertifikat berharga dan bisa disewa di front office. Kemudian ada stay over, lanjut, ya. Mungkin si konsumen itu betah di sana sehari, 2 hari, kemudian lanjut 2 hari lagi, itu namanya stay over. Tapi dengan syarat di kamar itu tidak ada yang sewa lagi, itu bisa dilanjut. Atau bisa kalau misalnya setelah 2 hari minta dilanjut ternyata ada konsumen yang ingin menginap lagi, nah bisa dialihkan ke kamar lain kalau tamunya mau. Tapi kalau memang tidak ada yang menginap lagi, ya boleh dilanjut. Kemudian ada yang namanya sleep out. Kalau sleep out itu tamu menyewa kamar di hotel, tapi tamu tidak ada di kamar, dia tidur di luar. Jadi kamar hanya disewa aja untuk menaruh barang, kemudian tamu tidur di luar. Tapi itu suka ada dikasih, dia kasih tahu ke front office, dan sama front office itu dikasih tahu ke housekeeping, dan sama housekeeping itu pasti ada dikasih bacaan sleep out. Kemudian ada morning call atau wake up call, itu adalah pelayanan untuk membangunkan tamu di pagi hari. Misalnya pada waktu bulan puasa, jam 3 minta dibangunin untuk sahur, nah itu ada layanannya. Kemudian mungkin ada yang mau ke bandara pagi-pagi, sekali jam 4, untuk mengejar pesawat, itu bisa dibangunkan. Biasanya yang membangunkannya petugas front office yang shift 3. Kemudian ada yang namanya welcome ring. Welcome ring itu adalah pelayanan untuk melayani tamu dengan memberikan minuman-minuman selamat datang, ya. Misalnya ada jus kedondong, ada guava, itu biasanya dikasihkan ketika tamu datang dan langsung dikasih gelas untuk minum. Kemudian adalah pick up service. Pick up service itu layanan antar jemput ke bandara atau ke stasiun. Misalnya ada tamu yang dari luar mau menginap di hotel di satu kota, dia minta dijemput di bandara. Nah, itu ada layanannya namanya pick up service. Kemudian next kita ke bagian-bagian restoran, ya. Ada yang namanya buffet.
Buffet itu layanan makanan yang seperti parasman. Jadi makanan itu sudah ditata sedemikian rupa dan tamu-tamu tinggal membawa sesuai dengan makanan yang diinginkannya. Biasanya itu dibagi beberapa station ya, ada khusus dessert, ada khusus dessert, ada khusus makanan pembuka, ada khusus Indonesian food, ada continental food. Nah itu biasanya dipisah-pisah, ada bakery. Kita mengambil sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian a la carte. A la carte itu adalah layanan makanan di suatu restoran di mana kita memesan makanan berdasarkan menu yang sudah ada di restoran tersebut. Kita bisa milih menunya dan harganya. Itu di situ ada harganya. Kita tinggal milih aja sesuai dengan menu yang kita pesan dan sesuai dengan harga yang kita mau. Itu namanya a la carte. Kemudian untuk minumannya ada yang namanya cocktail ya. Cocktail itu adalah minuman-minuman beralkohol. Kalau di hotel-hotel kan berbintang 4 atau bintang 5 itu ada yang namanya bartender ya, biasanya mereka menyediakan makanan alkohol dan non alkohol. Kalau yang alkohol drink itu namanya cocktail, misalnya itu sangria, margarita, tequila ya, Bloody Mary, itu namanya cocktail. Kemudian ada yang namanya cocktail, itu minuman yang non alkohol, biasanya berupa buah ya, sari-sari buah, kemudian soda, kemudian mojito, itu namanya. Biasanya ada kemampuan bartender yang bisa mencampur-campuran minuman baik cocktail dan cocktail. Kemudian ada yang namanya clear up. Clear up itu adalah petugas waiters yang membersihkan meja setelah selesai digunakan. Biasanya kalau misalnya ada captain, kita makan, kemudian ada captain yang menugaskan waiters untuk clear up, berarti itu bersihkan mejanya. Kita kan suka dengar istilah-istilah itu kalau di hotel, biasanya di restoran, di hotel-hotel ya. Kemudian ada cocktail lounge, biasanya itu tempat bersantai untuk menikmati cocktail, minuman cocktail. Next kita ke English breakfast. Nah, English kalau misalnya di hotel itu kan apalagi hotel standar bintang 4, bintang 5 itu untuk breakfast itu sangat komplit sekali. Di sana banyak stasiun-stasiun. Ada khusus yang English breakfast, ada yang continental breakfast, ada yang Indonesian breakfast ya. Kalau English breakfast itu adalah sarapan-sarapan ala orang-orang Inggris. Biasanya ada sereal, ada toast, roti bakar, kemudian egg. Nah, itu untuk sarapan-sarapan ala orang Inggris ya. Kemudian ada continental breakfast. Nah, ini umumnya di semua hotel itu tersedia ya, menyediakan continental breakfast karena menunya lebih variatif, seperti pastry ya, makanan-makanan yang dari puff pastry, kemudian ada bread and butter ya, roti dan mentega, kemudian meat dan fruit. Kalau minumannya standarnya untuk English dan continental itu sama aja, seperti kopi, teh, kemudian sari buah, itu. Kemudian ada Indonesian breakfast. Nah, ini pada umumnya sih orang sudah pada tahu ya, apalagi orang Indonesia. Indonesian breakfast itu ya seperti padel, kemudian pork fried, kemudian nasi goreng ya, itu adalah Indonesian breakfast. Kemudian ada yang namanya kondimen. Kondimen itu adalah pelengkap makanan kayak bumbu-bumbu kayak salt and pepper. Kemudian kalau misalnya dalam satu session itu ada bubur ayam, itu misalnya ada bawang dalamnya, kemudian bawang gorengnya, kemudian ada kecap dan lain-lain, itu namanya kondimen. Kondimen itu yaitu pelengkap makanan. Kemudian ada yang namanya sandi. Ini masalah untuk breakfast kayak telur-telur ini banyak diminta konsumen ketika berada di hotel ya. Ada yang namanya sunny side up. Kalau sunny side up itu adalah telur ya, telur mata sapi yang setengah matang. Biasanya tamu suka minta ya, tolong bikinkan sunny side up kalau memang yang sudah mengerti. Kemudian ada yang namanya omelet. Omelet itu telur dadar juga ada berbagai macam ya. Kalau kalian mengenal dunia dapur di hotel, ada Spanish omelet, itu banyak macamnya. Kemudian ada poached egg. Poached egg itu adalah telur yang direbus ya, tapi bukan telur bulat, tapi telur yang dipecahkan kemudian direbus di air. Kemudian ada scrambled egg, yaitu orak-arik telur ya, pakai sayuran dan sebagainya. Nah, ini ada macam-macam omelet yang biasa ada di hotel, ada sessionnya sendiri, dan tamu-tamu ini biasanya bagian favorit tamu ya untuk eggs ini. Kemudian ada full setup menu. Full setup menu itu adalah menu yang dipesan oleh tamu dari makanan pembuka sampai makanan penutup. Makanan pembuka itu yaitu appetizer, kemudian ada soup,
kemudian ada main course, kemudian ada dessert. Nah itu adalah menu-menu yang memang dipesan, itu biasanya restoran dining ya di hotel. Itu adalah menu yang dipesan secara full ya, dari makanan pembuka, appetizer sampai makanan penutup itu dessert. Nah, itu adalah sedikit pengetahuan tentang dunia hotel, di mana kalian memang yang sudah sering ke hotel atau berkecimpung di dunia hotel, atau yang sering menginap di hotel, baik itu untuk keperluan apapun, pasti sering dengar. Mungkin banyak sih sebenarnya istilah-istilah hotel itu kalau kita lebih memperdalamnya lagi, tapi ini hanya merupakan sebagian kecil saja yang biasa kita temui ketika kita berada di hotel. Nah, demikian untuk pemaparan kali ini. Mungkin mudah-mudahan berguna. Saya kembalikan lagi ke moderator. Silakan Ibu Rina. Ya, terima kasih Ibu Wiwin, luar biasa materinya sangat bermanfaat sekali, khususnya bagi Bapak, Ibu, atau Ananda yang sering traveling atau yang hobinya jalan-jalan, pengen nginep. Nah, itu sangat berguna sekali ya, banyak sekali manfaatnya untuk kita semua. Baik, kita masuk ke sesi tanya-jawab. Silakan bagi Bapak atau Ibu atau Ananda hebat yang mau bertanya, boleh isi kolom chatnya atau bisa bertanya langsung. Ya, sambil menunggu pertanyaan dari audiens, silakan dicek di kolom chatnya untuk mengisi absensi kehadiran pada Vicon kali ini. Ya, di sini sudah ada ya presensi kehadirannya, presensi Hotel Knowledge. Untuk sesi tanya jawab kita batasi berapa pertanyaan Bu Wiwin? 2 atau 3? 2, oke 2 saja ya, 2 pertanyaan saja. Nanti langsung dijawab oleh Ibu Wiwin sebagai presenter. Sepertinya belum ada yang mau bertanya, atau boleh mau bertanya langsung, bisa aktifkan videonya. Boleh bertanya Bu Wiwin? Oh iya, bangga Bapak Iqbal, silahkan. Oke, tadi agak menarik ya soal biasanya ketika breakfast gitu. Kan itu di prasmanan tuh semuanya ada ya. Nah, untuk breakfast ini apakah dibedakan itu antara yang menginap di room deluxe misalkan, terus kemudian superior atau presiden suite atau apa gitulah. Yang membedakannya apa gitu ketika kita dapat layanan breakfast? Apakah sama saja ketika breakfast kita tetap aja harus misalkan ke lantai berapa sama yang lainnya, atau ada misalkan layanan antar gitu. Jadi nggak perlu kita suruh breakfast tuh pagi-pagi udah ada yang ngetok, ini sarapan Pak gitu. Gitu. Mungkin itu saja. Bu Win, terima kasih. Ya, terima kasih kali Pak Iqbal atas pertanyaannya. Mangga Ibu Win bisa langsung dijawab. Oke, baik. Terima kasih Pak Iqbal. Pertanyaannya cukup menarik. Apakah dibedakan makanan atau breakfast pagi antara dari standar hotel atau deluxe hotel atau presiden suite ya, begitu. Nah, kalau untuk breakfast itu biasanya umumnya ada di satu restoran, dan itu semua yang menginap di semua tipe hotel itu sama semuanya breakfastnya. Untuk breakfast sih sama, tapi kalau untuk dinner atau lunch itu tergantung dari pemesanan tiap-tiap konsumen. Tapi pada umumnya untuk breakfast semuanya sama di tempat yang sama dengan menu yang sama. Begitu Bapak Iqbal. Oke, itu pertanyaan jawaban dari Ibu Wiwin. Mudah-mudahan tidak puas ya. Jadi nanti Bapak Iqbal bisa mencari lagi tambahan-tambahannya. Oke, ini ada pertanyaan lagi Bu Wiwin dari Bapak Didin Samsudin. Ya, terima kasih Pak Didin. Begini pertanyaannya. Selamat pagi semuanya. Saya izin bertanya, apakah kita hendak
Apabila kita hendak melakukan pembatalan booking room, itu bagaimana teknisnya? Kemudian refund-nya langsung atau menunggu beberapa hari? Thanks. Ya, begitu. Terima kasih untuk Bapak Didin. Pertanyaannya juga cukup menarik ya tentang pembatalan booking room atau kalau di dunia hotel namanya cancellation ya. Itu ada teknisnya, tapi pembatalan juga mungkin ada aturannya. Kalau pembatalan untuk minimal hari misalnya udah dipesan nih 2 minggu, tapi pembatalannya pas mau nginap besok misalnya, itu tidak bisa dikembalikan uangnya. Tapi ketika pembatalan atau cancellation itu dilakukan seminggu sebelumnya, mungkin itu bisa dikembalikan 100%. Atau 3 hari sebelumnya itu bisa dikembalikan 60%. Karena ketika kita membooking hotel ya, misalnya 2 minggu sebelumnya atau seminggunya, kita menyampingkan konsumen lain yang ingin sewa di kamar tersebut. Karena kan kamar itu kan udah diblok ya, udah diblok. Berarti kalau misalnya ketika membatalkan booking room atau cancellation, ada baiknya jauh-jauh hari seminggu sebelumnya. Dan itu bisa ada teknisnya, kita tinggal menghubungi bagian reservation, ingin melakukan cancellation, kemudian refund-nya nanti bisa dikembalikan berapa persennya, nanti ada kesepakatan kapan mau dikembalikannya, itu bisa langsung. Seperti itu Bapak Didin, terima kasih. Ya, satu lagi pertanyaan Bu Wiwin, pertanyaan terakhir sepertinya ya. Ini dari Bapak Nolci Yudian Languyu. Oke, Assalamualaikum. Perkenalkan saya Nolci dari SMK PGRI Subang. Mohon izin bertanya, saya mewakili masyarakat umum yang sering kebingungan mengenai jenis hotel. Ada guest house, hotel bintang 1, 2, sampai 5. Kira-kira contoh perbedaannya seperti apa? Terima kasih. Ya, begitu. Mangga, Bu Wiwin. Pak Moci, pertanyaannya juga cukup menarik ya tentang perbedaan hotel-hotel ya. Umumnya klasifikasi hotel itu ada bintang 1 sampai bintang 5 ya. Mungkin ada yang sampai bintang 7. Kalau bintang 7 itu dengan yang lebih komplit lagi. Kalau bintang 7 itu mungkin ada satu-satunya hotel di dunia itu yang di Burj Khalifa itu, yang di Dubai itu. Karena memang standarnya hotelnya memang sudah benar-benar melebihi dari standar bintang 5. Nah, itu satu-satunya hotel di dunia yang memang standarnya mungkin bintang 7. Burj Khalifa di Dubai. Ya. Itu kalau misalnya standar 1, 2, 5 itu berdasarkan jumlah kamar dan fasilitas kamar. Kalau misalnya hotel bintang 1 standar kamarnya di satu hotel itu mungkin 50, kemudian bintang 2 itu 80, bintang 3 itu misalnya 100, bintang 5 atau bintang 4 misalnya 150 lebih, dan bintang 5 itu 200 room lebih. Nah, itu untuk klasifikasi bintang 1, 2, 3, 4, 5. Dan ada bagiannya yang harus menilai tentang klasifikasi hotel. Kemudian selain berdasarkan kamar, hotel tersebut diberi klasifikasi bintang itu berdasarkan dari fasilitas room. Misalnya mewah, atau ada fasilitasnya lengkap, kemudian fasilitas hotelnya misalnya kolam renang dan sebagainya juga komplit, itu ada standar-standarnya. Kemudian ada masalah guest house, kemudian motor house yang itu tipe-tipe hotel. Kalau guest house itu biasanya rumah kita pribadi yang disewakan kepada tamu, itu bisa ya. Kalau daerah-daerah wisata seperti Yogyakarta atau Bali, banyak rumah-rumah pribadi kita yang memang disewakan kepada turis-turis. Itu banyak ya klasifikasinya dan jenis-jenisnya. Banyak sekali, ada cottage dan lain-lain. Kalau kita mempelajari tentang hotel itu pasti ada pengertian-pengertiannya. Nah, itu ada perbedaan-perbedaannya. Ya. Terima kasih. Luar biasa, ini materinya sangat menarik sekali ya. Sepertinya audiens juga ingin bertanya lebih lanjut lagi, tapi mengingat waktu sudah mau habis, waktunya kita cuma ada 5 menit lagi. Oke, berakhirnya sesi tanya jawab, maka berakhir pula lah acara Vikon kali ini. Acara saya serahkan kembali kepada host. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bu Rina yang telah membawakan webinar saat ini, dan terima kasih kepada Bu Wiwin
atas pemaparan yang sangat luar biasa ya mengenai istilah-istilah hotel. Ternyata istilah-istilah hotel itu sangat banyak sekali, dari struktur, dari makanan pun diatur, pekerjaannya beda-beda. Jadi kita sedikit demi sedikit menambah wawasan tentang hotel. Untuk itu waktu juga sudah menunjukkan habis. Untuk Ananda dan guru-guru jangan lupa mengisi absennya ya di kolom chat. Apabila yang belum silakan isi, dicek kolom chatnya. Dan dari saya cukup sekian. Sebelum kita tutup bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.